Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya dan Umi yang dirahmati Allah, amin. Saya Ima di Kalimantan. Saya mau bertanya apa yang harus saya lakukan. Suami saya selalu kasar sama anak saya dari suami yang pertama. Dia sering mukul anak saya dan sedikit-sedikit membentaknya. Terus terang saya tidak tega melihat anak saya digitukan. Dari sebelum nikah dia sudah tahu saya punya anak, tapi dia janji mau menerima anak saya. Dan saya sudah minta dia untuk berubah, jangan kasar, tapi dia tetap kasar. Sudah hampir 10 tahun saya menunggu perubahannya, namun tidak berubah juga. Sekarang saya sudah punya 2 anak dari suami yang sekarang. Saya bingung, Bu ya. Kadang saya berpikir untuk cerai saja karena saya tidak tega melihat anak saya dikasari terus, tapi saya juga tidak tega kalau harus memisahkan anak juga dengan orang tuanya. Mohon solusinya, Bu ya. Memang kalau kita mencari orang sempurna tidak akan ketemu. Hanya baginda Nabi yang sempurna. Dalam beragama kita pun tidak sempurna, tentu ada kekurangan. Tapi mungkin suami Anda adalah termasuk orang beri nafkah dan sebagainya, sayang kepada Anda dan sayang kepada anak-anak Anda dengan beliaunya. Biarpun belum bisa sayang kepada anak Anda, berarti kekurangannya di situ. Kekurangannya di situ. Pun Anda sudah punya anak, jangan berpikir tentang perceraian. Kalau anak Anda sudah menikah 10 tahun, dalam dugaan kami Anda sudah lebih dari 12 tahun. Maka supaya tidak, karena anak Anda sudah mulai bisa berpikir, saya tidak tahu umurnya berapa, karena nggak mungkin anaknya umur 10 tahun kan begitu, karena nikahnya saja kan baru sudah 10 tahun. Anggap berarti anak Anda sudah lebih dari 12 tahun. Dan itu justru saat tepat, saat ini Anda harus berpikir jelas, praktis yang mudah. Karena apa? Anak Anda sudah mulai berpikir. Jangan sampai menjadi benci. Benci bukan benci kepada bapak itiri, benci kepada saudaranya yang seibu, yaitu anak-anak Anda. Sebelum terjadi, jauhkan anak Anda daripada melihat perilaku yang tidak baik dari suami Anda. Cerai bukan pilihan yang baik, Anda punya kebutuhan pribadi kok. Belum tentu Anda langsung dapat suami, ya kan? Maka ini kesempatan. Bisa Anda titipkan di tempat yang baik tanpa harus mendengar bahwasanya bapak tirinya tidak mencintainya. Anda titipkan ke tempat yang baik, pondok pesantren dan sebagainya, rayu. Dan mungkin ini adalah ada hikmah, sehingga mungkin anak itu merasa di rumah tidak diperlakukan dengan baik, misalnya mondok baginya akan semakin mudah. Ada solusi. Jadi kami tidak menghimbau perceraian, karena di balik perceraian ini banyak problem. Anak-anak Anda bagaimana? Anda sendiri sayang pada anak-anak. Bukan saja urusan ini, kebutuhan pribadi Anda nggak akan terpenuhi lagi karena Anda tidak punya suami. Kemudian biar Anda semakin lega, sehingga nanti bisa melayani suami dengan maksimal. Bisa jadi di saat tampak jauh seperti itu akan muncul kasih dan cinta dari suami Anda kepada anak Anda. Dan ingat, Anda jangan menuntut, ini kadang bikin sakit orang. Anda jangan menuntut suami Anda untuk mencukupi anak Anda dari suami pertama. Sudah biarkan saja mengalir begitu saja, berjalan gitu. Karena menuntut sendiri jadi gak enak. Dan memang itu bukan anaknya dia, dan dia tidak punya tanggung jawab secara nafkah, secara zahir. Tapi kalau ada seorang suami mau sama ibunya saja sama anak, ini keterlaluan. Kita aja pengen punya anak santri yang banyak dirawat kok, ini kan anggap saja kayak santrinya kita aja. Apa sih berbuat baik kepada anak istrinya? Nah, hal-hal semacam sebenarnya kita itu menangkap. Kalau ada seorang suami mau sama ibunya, sama anaknya enggak, itu sakit loh dia. Loh, ini kan anak istrinya. Jangan kalau anak istrinya, anak orang saja kita harus berbuat baik kok, apalagi anak istrinya. Sebenarnya kalau seandainya saya ketemu dia, ini perlu ditegur orang begitu tuh. Jangankan anak istrinya, anak orang lain saja semestinya kalau dia perlu bantuan dibantu kok. Anak istrinya dimusuhin ya mungkin kalau bahasa kasar kami ya gila orang gitu tuh. Cuman kalau ada orang gila, Anda tidak boleh ikut gila. Anda yang normal, Anda yang sadar, maka semoga gilanya sembuh itu. Dengan cara apa? Anda sekolahkan, Anda pondokkan, jauhkan dari dia. Anda baik-baik sama suami, lihat suatu gilanya hilang, sehingga muncul kasih sayang, akan bertanya. Dan Anda jangan menuntut, memang itu bukan kewajiban. Cuman hidup kan tidak hanya kewajiban-kewajiban saja. Kalau hidup saya hanya urusan kewajiban saja, na'udzubillah, gersang banget. Tetangga sakit, nggak punya duit, saya banyak duit. Kan secara hukum nggak wajib, zakat sudah tak bayar, ya kan? Anak saya tak kasih nafkah, tetangga apa urusannya? Kan begitu kalau hanya sekedar urusan wajib-wajib saja. Rendah banget hidup kita urusan wajib-wajib saja.
Anak istri bukan anaknya, tapi kan anak istri. Kalau bukan anak istri pun ada orang di pinggir jalan nggak bisa makan, kita wajib ngasih makan kok. Nah, kalau ada orang dengan anak istri saja nggak bisa baik, apakah kebayang dia bisa berderma, bangun pondok pesantren? Nggak bisa. Oh nggak, anak istrinya saja nggak bisa berbuat baik kok. Berarti ada yang rusak di dalam cara berpikirnya, tuh mentalnya tuh rusak. Makanya saya ingatkan, hei istri, kalau Anda menikah dengan suami yang suami punya anak, ambil hati suamimu dengan baik-baik dengan anaknya. Hei suami, kalau engkau menikah dengan wanita yang sudah punya anak, ambil hati istrimu dengan baik-baik dengan anaknya. Itu kan kunci. Itu kunci cerdas. Kunci cerdas. Maka orang itu gak cerdas, orang kayak tadi itu gak cerdas. Saya nyatakan gak cerdas. Maka biar semuanya paham, biar jadi orang cerdas. Hidup tuh indah. Kalau seandainya anda seorang laki-laki menikah dengan istri punya anak 3, alhamdulillah, saya punya lahan pahala 3, baru menikah sudah dapat 3, kan gitu saja. Kok jadi beban dan sebagainya. Ini hidupnya orang kan jadi benalu. Yang orang yang selalu merasa orang bersamanya jadi beban, maka dia akan menjadi beban buat orang lain. Ya kan? Kata Sya'rawi, kalau fa illam tazid fi hayatika fa innaka anta mazid. Kalau engkau tidak bisa memberikan lebih kepada orang lain, maka engkau adalah sesuatu yang lebih harus dipangkas. Ya, maksudnya kalau kita tidak bisa membuat lebih, berbuat orang lain, berarti kita mengganggu, benalu, gitu loh. Jadi orang itu harus selalu berpikir berbuat baik untuk orang dong, jangan egois terus. Kalau egois itu benalu. Ya, insya Allah ya. Semoga dengar ini, Anda istri semakin tambah, suami kalau mendengar beres, dan yang luar yang masih setengah gila itu, nanti saya keras aja begini, karena saya rindu harmonis rumah tangga Anda semuanya. Anda mungkin marah dengan saya, biarkan. Anda marah dengan saya tapi dengan istri harmonis lah ini. Anda dengan saya marah tapi Anda suami yang membawa anak, itu Anda semakin harmonis. Ingat, anak-anak suami Anda harus Anda sayangi. Anak-anak istri Anda harus Anda sayangi. Karena ada orang menikah dengan janda punya anak 3, kan mungkin saja lumayan, apalagi yatim 3. Aduh, gede banget pahalaku. Aku nikah dengan ibunya, ternyata punya anak yatim 3, lumayan. Kayak gitu aja. Kok hidupnya beban ini semuanya. Bahkan suatu ketika ada orang tanya kepada kami, Buya, ada seorang laki-laki menikahi saya punya anak 3. Cuman katanya apa? Anakmu jangan dibawa, biar sama neneknya. Oh, jangan nikah dengan laki-laki itu. Udah tampak setannya kok. Masa suruh ninggal anaknya sama neneknya? Terus gimana? Jangan nikah dengan orang semacam itu, bahaya banget itu. Insya Allah sedikit jadi panjang, karena ini bukan kasus pertama. Saya sering menemukan orang semacam itu. Orang yang gak pandai dalam merayu, orang gak pandai dalam merajut cinta, orang gak pandai benar menyuburkan cintanya. Itu bikin masalah dalam hidupnya. Wallahu a'lam. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala ali.